Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak ustazah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan materi iman tentang sirah, yaitu tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam beserta dengan kaumnya. Mau tahu bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizan ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Syu'aib alaihissalam tinggal di kota Madian yang letaknya di Jordania. Ketika itu masyarakatnya kafir kepada Allah dan melakukan berbagai kemaksiatan. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli dan mengurangi takaran dan timbangan. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aikah. Maka Allah pun mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Syu'aib alaihissalam. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan pencurian atau perampokan, dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syu'aib alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk-duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok." Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Demikianlah anak-anak ustazah, Nabi Syu'aib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanya sedikit saja,
sedangkan sebagian besar dari mereka adalah menjadi kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi, kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka pun berkata kepada Nabi Syuaib sambil mengolok-ngolok, na'udzubillah, "Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Kemudian Nabi Syuaib membantah mereka dengan kalimat yang halus, sambil mengajak mereka kepada yang hak, kepada yang benar. "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Seperti itulah anak-anak ustazah, Nabi Syuaib alaihissalam, beliau senantiasa berdakwah dengan pendapat yang kuat, sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Selanjutnya beliau berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab yang Allah akan segerakan jika mereka tidak kembali. Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh dan kaum Hud ataupun kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zamannya dari tempatnya, yaitu dari kamu, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Maka mereka pun mengancam akan menghukum Nabi Syuaib alaihissalam ketika mendengar perkataan Nabi Syuaib tersebut. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu bukanlah seorang yang kuat di sisi kami." Syuaib pun menjawab perkataan kaumnya, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan di belakang, tidak diperdulikan lagi. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya, Nabi Syuaib pun terus menakut-nakuti kaumnya dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau dan memberikan pilihan, mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka kaumnya menuduh beliau sebagai pesihir dan seorang pendusta. Lalu kaumnya Nabi Syuaib pun mengolok-ngolok akan azab yang beliau ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemuka mereka juga berkata kepada yang lain, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Hingga akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya Nabi Syuaib. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas
yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan rahmat. Sehingga mereka berkumpul di bawahnya, kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut nyawa mereka, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Karena tidak beriman dan taat akan perintah Allah dan tidak mempercayai Nabi Syuaib sebagai utusan Allah, maka Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih dengan didatangkannya musim panas yang panjang yang membuat air yang ada di sumur mereka kering. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dari sirah kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.